Saatnya BUMN diisi relawan Pilpres. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat Anwar Abbas akan mengirim surat protes keras kepada Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin terkait tindakan pelarangan ceramah agama di BUMN PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI. Apa yang salah dengan penceramah ini? Buktinya radikal di mana? Ujarnya di kanal YouTube TV One, Jumat, 9 April. Dia mengaku mengenal betul sikap Kiai Haji Ma'ruf Amin selama memimpin MUI, yaitu bertoleransi dalam hal yang bersifat majlul ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Tetapi bersikap tegas dalam hal-hal yang pokok atau usuliyah. Beberapa hari ini, saya akan menyampaikan secara pribadi surat protes ke Wakil Presiden, tegasnya. Dikatakannya, bila memang pengajian itu melanggar usuliyah, pelarangan ini bisa diterima. Jika hal itu hanya masalah majlul ikhtilaf, maka kebijakan memberangus pengajian itu bertentangan dengan sikap Wapres Ma'ruf Amin selama ini. Pertanyaan besar bagi saya, di negeri yang wapresnya mantan Ketua Umum MUI itu, mengapa sampai masih ada orang-orang seperti ini melarang pengajian? Tegasnya. Tak sampai di situ, bukan hanya Wakil Presiden Ma'ruf Amin, MUI meminta agar Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir menjelaskan terkait kisruh pencopotan pejabat PT PELNI tersebut. Terlebih, soal adanya stempel radikal di belakang pembatalan kajian yang akan diadakan oleh pejabat PT PELNI tersebut. Janganlah terlalu mudah memberikan stigma radikal, karena istilah radikal sendiri masih menjadi perdebatan yang kemudian tak jelas substansinya. Apa yang radikal? Pak Erick Thohir, jangan sampai istilah radikal dijadikan alat pemecah belah umat dan bangsa. Dan janganlah mudah melakukan tuduhan Salafi dan Wahabi dijadikan alat pemukul. Karena dakwah pada dasarnya merangkul, bukan memukul, mengajak, bukan mengejek, memberi solusi, bukan menebar simpati. Wahai Pak Erick Thohir, mengapa ini terjadi di negeri yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di negara yang toleran, justru tindakan pembatalan inilah yang menimbulkan intoleran. Oleh karena itu, MUI meminta agar Menteri BUMN memberikan pembinaan terhadap petinggi PT PELNI terkait kisruh pembatalan kajian Ramadan yang di dalamnya terdapat sejumlah ustadz populer. Kalau mau jujur, tolong dilakukan pembinaan, karena mereka selama ini dikenal sebagai ustadz populer yang ceramahnya juga banyak ditemukan di YouTube. Kenapa tidak dievaluasi? Kok tiba-tiba disebut radikal-radikul? Oleh karena itu, Tengku Zul dan Fadlizon pun angkat bicara. Semestinya tugas petinggi PELNI adalah menutup kerugian ratusan miliar itu, bukan mengurusi pengajian. Apa kalian tidak malu? Perusahaan rugi besar, malah galaknya ke pengajian yang tidak merugikan apa-apa. Kami suka traveling, pakai kapal PELNI. Tapi, jika begini lebih baik, dihindari PELNI. Kata Fadlizon, inilah akibat BUMN diisi relawan Pilpres. Contoh lain yang di depan mata adalah Menteri Agama. Ide Menteri Agama Yakut Khalil Qomas kepada jajaran Kementerian Agama perihal pembacaan doa untuk semua agama terus menuai pro dan kontra di kalangan umat Islam. Salah satunya datang dari Wasekjen DPP PA 212, Novel Bamukmin. Menurutnya, ide doa untuk semua agama itu jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Apalagi sudah ada fatwa haram dari MUI. Menteri Agama yang memang gagal pahamnya sudah akut dalam urusan agama Islam. Padahal jelas doa untuk semua agama adalah haram sesuai fatwa MUI nomor 7 tahun 2005.
kata Novel kepada wartawan pojok1.id. Novel menilai ide Menak memang kerap memecah belah umat. Sebaiknya Yakut mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Agama. Sebab semasa menjabat, Yakut dinilai hanya menjadi corong untuk melakukan provokator terhadap umat. Sedari awal itu Menak, pemecah belah umat, wajib mengundurkan diri karena memang kebodohannya serta selalu menjadi provokator, sindirnya keras. Sebelumnya, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mencanangkan kepada jajaran Kementerian Agama untuk melakukan pembacaan doa semua agama yang diakui di Indonesia pada acara-acara resmi di kementerian. Yakut mengatakan keinginannya agar semua agama diberikan kesempatan membacakan doa. Jangan kesannya kita ini sedang rapat ormas Kementerian Agama, ormas Islam Kementerian Agama, tidak. Kita ini sedang melaksanakan Rakernas Kementerian Agama yang di dalamnya bukan hanya urusan agama Islam saja, kata Yakut. Di lain sisi, membahas tentang agama. Ditanya agamanya apa, Komisaris PT Pelni yang batalkan pengajian, jawabannya, penyembah galon. Banyak yang bertanya kepada Komisaris PT Pelni di media sosial, radikalisme macam apa ini maksud Christia Budiarto tersebut? Tidak hanya itu, netizen juga menyoroti agama yang dianut oleh Christia Budiarto. Pasalnya dia pernah mengaku sebagai Muslim, namun di lain waktu mengaku penganut Katolik. Saat ada netizen mempertanyakan sebenarnya agamanya apa, malah dia menjawab, penyembah galon. Apakah Komisaris BUMN ini boleh mengolok-olok agama? Apakah negara ini masih negara Pancasila? Apakah sila pertama masih berlaku? Apakah pejabat yang digaji dari duit rakyat boleh seenaknya seperti ini? Jadi, kita ini bangsa apa? Netizen angkat bicara. Kata Agus, bangsa mereka taunya Eka Sila, bergotong royong dalam berkorupsi, yang disembah uang. Netizen lain menanggapi. Asnawi Husin, radikalisme anti-agama sudah masuk ke BUMN. Dalih memberantas radikalisme Islam, ternyata berganti radikalisme anti-agama. Bagaimana menurut pendapat Anda?